bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahira Badanti dari jurusan Ilmu Komunikasi. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang affiliate marketing. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, tanpa banyak kata-kata lagi nih, mari kita memulai presentasi ini ya. Sekitar. Nah, yang selanjutnya itu ada topik pembahasan. Untuk topik pembahasan ini ada 3. Yang pertama, partner programs. Yang kedua, referral programs. Dan yang terakhir itu, content collaboration. Nah, selanjutnya itu ada affiliate marketing. Affiliate marketing itu adalah bentuk pemasaran digital di mana perusahaan bermitra dengan individu atau organisasi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Nah, afiliasi ini kemudian mendapatkan komisi setiap kali terjadi penjualan atau tindakan tertentu melalui upaya promosi mereka. Nah, untuk afiliasi secara umum dapat dimaknai sebagai strategi marketing yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama untuk mencapai keuntungan dari target konsumen yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, orang yang berperan untuk memasarkan produk dalam hubungan affiliate ini disebut sebagai affiliate. Affiliate dapat diartikan sebagai seseorang yang dimanfaatkan jasanya untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan melalui sistem digital marketing. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis digital marketing. Nah, untuk jenis-jenis digital marketing itu saya memakai 2. Yang pertama itu social media marketing. Saat ini menduduki peringkat teratas sebagai wadah untuk memasarkan produk secara online. Bersama social media marketing ini, para afiliator dapat leluasa untuk berbagi informasi berupa teks, gambar, audio, bahkan video terkait produk yang dipasarkan. Social media marketing adalah bentuk aktivitas pemasaran berbasis digital yang diciptakan untuk membagikan konten audio visual atau copywriting dalam platform media sosial. Social media marketing ini menimbulkan pengakuan, kesadaran, ingatan, produk, bisnis, individu ataupun kelompok baik langsung ataupun tidak langsung dengan memanfaatkan alat yang berbasis sosial web. Yang kedua, ada website. Website ini termasuk dalam salah satu dari jenis digital marketing yang berguna sebagai sarana promosi dan pemasaran produk pada era digital sekarang. Website merupakan keseluruhan halaman-halaman web yang berada dalam sebuah domain di mana mengandung suatu informasi. Nah, saat ini peluang untuk menjadi sebagai afiliator sangat besar. Siapapun bisa dan boleh mengajukan diri untuk menjadi afiliator. Komisi yang didapatkan juga tidak main-main, hanya bermodalkan gadget dan jumlah followers yang banyak pada akun media sosial yang bersangkutan. Seseorang bisa mengajukan diri untuk menjadi afiliator, bahkan berhak untuk mendapatkan komisi jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena dasar dari pemasaran dengan sistem affiliate marketing ini menitikberatkan pengiklanan pada platform digital marketing yang tren di masa sekarang. Di samping jumlah followers yang banyak pada akun media sosial yang dimiliki seorang afiliator juga dituntut harus kreatif dan ekspresif di mana memasarkan sebuah produk atau jasa yang akan dipasarkan. Nah, afiliator harus mampu mengekspresikan diri melalui sebuah konten yang sesuai dengan passion yang dimiliki. Nah, jadi jangan heran kalau ada sebutan sebagai content creator atau influencer. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada partner programs. Partner programs itu adalah strategi pemasaran yang melibatkan kolaborasi antara sebuah perusahaan dengan afiliasi atau yang disebut dengan mitra. Nah,
untuk mempromosikan produk atau layanan. Dalam program ini, afiliasi menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti blog, media sosial, atau situs web mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Slide berikutnya ada ciri-ciri partner programs. Ciri-ciri partner programs tersendiri adalah afiliasi. Individu atau organisasi yang mendaftar untuk menjadi mitra dan mempromosikan produk perusahaan. Yang kedua, afiliasi. Afiliasi mendapatkan imbalan biasanya berupa komisi berdasarkan hasil yang dihasilkan, seperti penjualan atau pendaftaran. Yang ketiga atau yang terakhir, materi pemasaran. Perusahaan menyediakan materi promosi yang dapat digunakan oleh afiliasi untuk menarik perhatian audiens mereka. Selanjutnya ada manfaat partner programs. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness. Afiliasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas merek. Yang kedua, ada peningkatan konversi. Afiliasi dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang mendorong audiens untuk melakukan pembelian sehingga meningkatkan tingkat konversi. Yang ketiga atau yang terakhir, strategi pemasaran beragam. Nah, afiliasi ini menggunakan berbagai saluran seperti media sosial, blog, email, dan lain-lain untuk mempromosikan produk yang dapat menjangkau konsumen di berbagai titik. Contoh studi kasus Traveloka. Pertama, meningkatkan brand awareness. Traveloka memanfaatkan afiliasi untuk mempromosikan layanan pemesanan tiket, pesawat, dan hotel. Dengan melibatkan banyak blogger perjalanan dan influencer, Traveloka berhasil menjangkau audiens yang lebih luas. Konten yang dibuat oleh afiliasi seperti ulasan dan panduan perjalanan membantu mengenalkan merek kepada calon pelanggan yang sebelumnya tidak tahu tentang Traveloka. Nah, Traveloka ini berhasil menawarkan komisi yang menarik. Traveloka berhasil menjangkau audiens yang lebih luas. Afiliasi menciptakan konten yang menarik seperti panduan perjalanan dan tips-tips wisata yang meningkatkan visibilitas merek tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga mendorong pemesanan langsung melalui link afiliasi, menghasilkan peningkatan signifikan dalam penjualan. Selanjutnya ada pengertian referral program. Referral programs adalah strategi pemasaran di mana perusahaan mendorong pelanggan yang ada untuk merekomendasikan produk atau layanan kepada teman, keluarga, atau kenalan mereka. Dalam program ini, pelanggan yang berhasil mengajak orang lain untuk membeli atau menggunakan produk biasanya akan mendapatkan imbalan seperti diskon atau hadiah lainnya. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan referral program. Di sini ada konversi yang lebih tinggi, maksudnya kepercayaan yang lebih kepada konsumen yang direferensikan cenderung lebih cepat melakukan pembelian karena mereka merasa lebih percaya pada merek tersebut yang direkomendasikan oleh orang yang mereka kenal. Nah, di sini ada peningkatan brand awareness, maksudnya itu rekomendasi yang terpercaya. Rekomendasi dari teman atau keluarga lebih dipercaya oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan visibilitas merek secara efektif. Selanjutnya ada ciri-ciri program referensi. Yang pertama itu insentif untuk rekomendasi, maksudnya itu pelanggan yang merekomendasikan produk mendapatkan imbalan jika orang yang mereka ajak melakukan pembelian. Yang terakhir ini ada proses yang sederhana. Biasanya program referral dirancang agar mudah diikuti dengan tautan atau kode unik yang bisa dibagikan. Di sini ada studi kasus yang saya pilih itu Tokopedia.
Tokopedia menerapkan program rujukan yang memberikan insentif kepada pelanggan yang berhasil merekomendasikan produk kepada teman-teman mereka. Setiap kali seseorang teman menggunakan link itu untuk mendaftar dan melakukan pembelian, baik pengirim maupun penerima akan mendapatkan hadiah seperti diskon atau cashback. Selanjutnya yaitu meningkatkan brand awareness. Tokopedia sendiri memanfaatkan program afiliasi untuk meningkatkan visibilitas produk dan layanan mereka. Dengan banyaknya pengguna yang membagikan produk di media sosial dan blog, brand Tokopedia ini semakin dikenal di kalangan masyarakat. Penyebaran konten menarik dari afiliasi membantu memperkuat citra merek sebagai platform belanja online yang terpercaya. Nah, untuk Tokopedia ini berhasil, program rujukan ini meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperluas basis pengguna. Tokopedia ini banyak pengguna yang termotivasi untuk membagikan link mereka di media sosial dan platform lainnya yang berujung pada peningkatan pengguna baru dan transaksi. Nah, data ini menunjukkan bahwa program ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pelanggan baru dan peningkatan penjualan. Slide selanjutnya ada pengertian content collaboration. Content collaboration ini strategi di mana perusahaan bekerja sama dengan blogger, influencer, atau publisher untuk membuat konten yang relevan tentang produk atau layanan mereka. Jadi, konten tersebut dapat berupa ulasan, artikel, video, atau media lainnya yang menarik bagi audiens. Nah, keuntungan konten collaboration ini yang pertama itu konten yang relevan dan otentik. Konten yang dihasilkan biasanya lebih mendalam dan otentik, meningkatkan kepercayaan audiens. Terus ada kolaborasi kreatif, bekerja sama dengan pihak lain dapat membawa perspektif baru dan ide-ide segar yang dapat meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan. Selanjutnya, saya memilih studi kasus tentang Blibli. Blibli bekerja sama dengan blogger, influencer, dan publisher untuk menciptakan konten yang menarik seputar produk yang mereka tawarkan. Untuk kolaborasi ini mencakup ulasan produk, tutorial, dan konten promosi yang relevan dengan audiens target. Selanjutnya lagi-lagi ada meningkatkan brand awareness. Blibli bekerja sama dengan influencer dan blogger untuk membuat konten yang menarik dan relevan dengan audiens mereka. Kolaborasi ini membantu Blibli untuk menjangkau demografi yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di berbagai media sosial. Nah, keberhasilan dengan kolaborasi konten yang kreatif dan informatif, Blibli berhasil meningkatkan brand awareness yang menarik perhatian konsumen. Influencer yang berpartisipasi banyak sekali. Nah, ini seringkali memiliki audiens yang besar dan terlibat, yang membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek Blibli. Hasilnya, banyak produk yang dipromosikan melalui kolaborasi ini mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Kesimpulannya, untuk 3 studi kasus perusahaan ini, yang pertama itu ada Traveloka, Tokopedia, dan Blibli telah berhasil menggunakan strategi affiliate marketing tidak hanya untuk meningkatkan brand awareness, tetapi juga untuk mendorong konversi penjualan yang nyata. Dengan memanfaatkan jaringan dan pengaruh afiliasi, mereka dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan bisnis mereka secara keseluruhan.